سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang tiada terukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang insya Allah ketika kita bermunajat dan mohon ampun, insya Allah akan memberikan ampun kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan teladan, manusia pilihan, Nabi akhir zaman. Insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzmah kelak di akhirat. Jamaah hadirin yang berbahagia, salah satu keistimewaan bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Hal itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Fungsinya adalah hudan linnas, sebagai guidance, petunjuk buat para manusia. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan kepada kita semua, kepada umat manusia, sebagai kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal maupun yang haram. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau produk manusia saja pasti ada buku petunjuk, buku tuntunan cara penggunaan. Kalau tidak, mungkin kita salah mengoperasikan atau mungkin cepat rusak. Mobil pasti ada buku petunjuknya, motor pasti ada buku petunjuknya. Bahkan ibu-ibu memberi lemari itu ada petunjuk pemasangannya, kalau tidak dia patah. Nah, demikian pula Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Mulia memberikan petunjuk kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Allah sebagai Khalik tidak hanya menciptakan kita, tetapi sekaligus memberikan petunjuk, guidance, bimbingan, agar kita tidak hanya sukses di akhirat, tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Karena target kita adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itu apa kita sukses di dunia tetapi kita celaka di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berikan petunjuk kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Oleh karenanya kita dituntut untuk membaca Al-Quran di bulan ini, ikut memahami
sehingga betul-betul Al-Quran dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saja Al-Quran ini seandainya diturunkan ke sebuah gunung, 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, mereka akan tunduk terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin gambaran bahwa betapa berat amanah yang harus kita laksanakan, dan itu kalau kita laksanakan akan menjamin kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya menjadikan pertanyaan kita, apakah kita sudah membaca Al-Quran dengan baik? Apakah kita sudah merenungkan kandungan isinya dengan baik? Apakah kita sudah mengamalkan isi Al-Quran dengan baik, sehingga Al-Quran akan mampu betul-betul menjadi petunjuk buat kita, akan mampu menuntun kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jamaah hadirin yang berbahagia, maka suatu ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran. Bicaranya Al-Quran, perilakunya Al-Quran, berfikirnya Al-Quran. Semua sudut dari kehidupan baginda Rasul dihiasi dengan Al-Quran. Jadi oleh karenanya Al-Quran hendaklah kita jadikan pedoman hidup kita, lebih dari kita mempodomani produk-produk ciptaan manusia. Karena Al-Quran di samping akan memberikan keselamatan kita di dunia, juga akan menjamin keselamatan kita di akhirat. Itu target yang paling pas buat kita, karena kita yakin bahwa hidup kita ini nggak akan selamanya di dunia, hadirin. Contoh besar, orang tua kita sudah kebanyakan meninggalkan kita. Orang tua kita, bahkan sahabat-sahabat di antara kita mungkin sudah duluan meninggalkan kita. Oleh karenanya Al-Quran benar telah memberikan arahan buat kita agar kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita, agar kita sukses dunia dan sukses akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya tidaklah pas kalau misal masih ada di antara kita, di antara orang-orang yang mengaku dirinya beriman, mendustakan Al-Quran. Kalau orang yang murtad itu lain persoalan, tidak jadi pembicaraan kita. Yang mengusulkan ada ratusan ayat Al-Quran yang harus diganti, coba. Tapi itu seorang yang murtad, itu biarkan saja. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang murtad itu di mata Allah tidak ada apa-apanya lagi. Karya apapun yang dia lakukan di mata Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Habitat a'malum fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman, "Innal ladzina kazzabu bi ayatina", sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, "wastakbaru anha", dan dia takabur, sombong, merasa tidak perlu Al-Quran dalam kehidupannya. Hadirin, adakah kitab seperti Al-Quran? Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan kitab apapun. Jadi kalau ada orang yang ingin merevisi, ingin mengusulkan supaya beberapa ayatnya dibongkar, dibuang, tidak ada kapasitasnya, karena kebenaran itu sudah hakiki dari Allah. La tufattahu abwabus sama, maka tidak akan dibukakan pintu langit. Artinya apapun
yang dia ingin sampaikan berupa doa, berupa permohonan ampunan, Allah tidak bakal terima. Wala yadkhulul jannah, dan jangan harapkan orang yang model seperti ini akan masuk surga, hadirin. Hatta yalijal jamalu, sehingga onta bisamil khiyat masuk lewat lubang jarum. Artinya logikanya nggak mungkin onta yang begitu besar bisa masuk lubang jarum yang begitu kecil, artinya mustahil. Jadi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mereka tidak percaya, tidak yakin, meremehkan Al-Quran, maka bayangannya seperti tadi Allah gambarkan, Allah sindir lewat seekor unta yang tidak mungkin melewati sebuah lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, demikianlah kata Allah, kami berikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karenanya syahrul Quran kesempatan buat kita. Perbanyak kita membaca Al-Quran. Target kita adalah paling tidak kita tamat sekali saja dalam menyelesaikan membaca Al-Quran. Kalau bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bahkan ada yang sehari 3 kali khatam. Target itu. Yang kedua, ditadarusi. Artinya per ayat itu kita maknai dalam artinya yang kita pahami, sehingga tuntunan Al-Quran betul-betul akan menjadi guidance buat kita. Kalau misalnya Al-Quran bicara wala tunkihul musyrikat hatta yu'min, apa itu maksudnya? Sehingga hari ini masih ada orang yang memberanikan diri melakukan perkawinan beda agama, bahkan dipromotori, didorong oleh orang yang ngaku beriman kepada Allah, yang sekarang ramai. Sementara dia nikah secara Islam, habis itu dia nikah secara agama lain. Tidak ada, hadirin. Kalau kita pahami lah, disitulah larangan, la nahyi. Kalau dilakukan itu haram hukumnya, la li tahrim. Jadi oleh karenanya Al-Quran perlu kita pahami. Al-Quran misalnya bicara tentang apa ya, perdagangan gitu. Di dalam Al-Quran jelas, dalam surat Al-Mutaffifin Allah jelaskan wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Neraka wail bagi orang-orang yang mempermainkan timbangan takaran. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran itu tidak ada menuntun untuk orang melawan larangan-larangan Allah, menerabas hukum-hukum Allah, tidak. Bagaimana mewujudkan manusia insan kamil yang sempurna di mata Allah. Jadi memberikan tuntunan, maka disebutkan tadi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab, itulah Al-Bayan, itulah Al-Furqan, nama-nama lain dari Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan, maka orang itu tentunya perlu disadarkan. Apalagi mengaku mantan seorang muslim. Jadi kita anggap itu sudah tidak dalam hitungan kita, alias orang murtad. Jamaah hadirin yang berbahagia, oleh karenanya Syekh Arsalan menciptakan, membuat satu buku. Bukunya berjudul Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih orang-orang Islam itu tertinggal, kurang maju, kenapa gitu? Wa taqaddama ghairuhum, tetapi yang lain maju secara dunia. Maka buku itu memberikan jawaban, penjelasan pertama, karena adanya si perilaku tasawum. Tasawum itu artinya pesimis. Jadi orang-orang yang pesimis. Maka seorang Islam
nggak boleh pesimis, harus selalu berjiwa optimis. Karena ke depan kita melihatnya, lighad, jadi ke depan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ke depan. Yang berlalu kita jadikan catatan dan kita jadikan pelajaran. Kesalahan apapun yang kita lakukan, sudahlah kita stop di situ. Kita mohon ampun kepada Allah. Pengalaman-pengalaman yang sudah, biarlah sudah berlalu. Tapi yang negatif tidak perlu diulang lagi. Ke depan untuk lebih positif. Yang kedua, al-istihda. Penyakit orang-orang yang beriman itu rendah diri, tidak berani tampil di muka orang-orang banyak, padahal kebenaran adanya dari Islam. Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama. Maka kita seorang muslim harus mampu tampil, baik itu dari kancah politik, tetapi politik yang didasari oleh aturan Islam, yaitu Al-Quran. Tampil yang punya kemampuan menjadi pemimpin, tampil menjadi pemimpin. Kalau kita tidak, maka akan jadi bulan-bulanan. Oleh karenanya dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk mereka tampil, tetapi bekali mereka dengan Al-Quran di dalam diri mereka. Yang ketiga, al-istiqlal, al-amal. Perilaku mudah putus asa, mudah menyerah. Kapan ini dibikin buku tersebut? Sudah begitu lama, hadirin. Artinya penyakit itu bukan hanya hari ini. Dari dulu pun penyakit itu sudah muncul di kalangan umat Islam. Oleh karenanya buku ini memberikan jawaban agar kita tidak cepat-cepat pesimis, agar kita tidak gampang rendah hati, dan agar kita tidak mudah putus asa. Kita tampil sebagai rahmatan lil alamin, memberikan secercah harapan bahwa ada satu kehidupan di samping kehidupan dunia, tetapi juga ada kehidupan di akhirat kelak. Jamaah hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadis penjelasan buat kita, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dia, sebagai guidance dia, maka dia akan dibawa ke surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, artinya lakukan, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Wa man ja'alal Quran khalfahu saqahu ilan nar. Sebaliknya, siapa orang yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, artinya cuek, mengecilkan nilai-nilai Al-Quran, tidak menjalankan Al-Quran, maka siap-siap dia dihantarkan ke dalam kehidupan yang bernama neraka. Pilihan ada di kita. Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita mengkaji Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, ada rumus 5P plus Q plus H sama dengan 5P panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah telah memberikan 5 panca indera buat kita, tapi terkadang mulut ini selalu berucap ucapan yang senantiasa suka menyakitkan orang. Mata terkadang memandang sesuatu yang salah, telinga kadang-kadang mendengar sesuatu yang gosip. Maka ini perlu diluruskan dengan Al-Quran, Al-Quran sebagai guidance kita, plus hadis sebagai tuntunan keseharian kita, yaitu Rasulullah bagaimana mempraktekkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Hasil akhirnya adalah D strip A. D artinya dunia, A artinya akhirat. Maka doa yang senantiasa kita baca hampir setiap kita sholat,
Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan yang sejahtera, yang bahagia di dunia, tetapi pula berikan kepada kami kehidupan yang sejahtera, bahagia di akhirat. Demikian, mohon maaf akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.